Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radita Salsabila Adnina dengan NIM 23102112200040. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum kelas C yang diampu oleh Bapak Arisandi, di mana saya akan membahas suatu analisis yang bertemakan benturan hukum alam atau natural law versus positivisme hukum dalam kasus korupsi kontemporer yang ada di Indonesia. Ya, kita semua pasti sering kesal melihat berita di mana koruptor besar hanya divonis ringan atau bahkan lolos karena alasan teknis. Setiap kita mendengar kata korupsi di Indonesia, kita selalu dihadapkan pada suatu pertanyaan fundamental, yaitu muncul selalu pertanyaan kenapa hukum kita tidak pernah adil. Nah, rasa kesal itu sebenarnya adalah inti dari perdebatan besar dalam ilmu hukum yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, di mana ada dua kubu yang ada sampai saat ini masih saja berperang. Kubu yang pertama bilang kalau hukum itu harus ikut aturan tertulis. Ini namanya positivisme hukum. Mereka hanya fokus pada kepastian hukum. Lalu ada kubu kedua yang bilang hukum itu harus ikut rasa keadilan dan norm moral. Ini namanya hukum alam. Mereka fokus pada keadilan yang sejati. Dari dua kubu tadi, itulah jantung dari persoalan filsafat hukum kita. Kita diseret ke dalam pertarungan abadi, dua mazhab besar, yaitu tuntutan kepastian hukum yang dibawa oleh positivisme hukum, dan tuntutan keadilan substantif yang didengungkan oleh hukum alam. Video ini bukan hanya ringkasan materi saja, tetapi saya akan menganalisis secara kritis bagaimana kasus korupsi sebagai extraordinary crime menguji fondasi sistem hukum kita. Apakah hukum kita hanya kumpulan pasal tertulis saja, atau ia wajib menampung suara hati nurani universal? Di akhir nanti saya juga akan memberikan contoh kasus nyata korupsi di Indonesia yang saya kaitkan juga dengan hukum alam dan positivisme hukum. Yang pertama, saya bakal beritahu dulu nih apa sih positivisme hukum dan apa itu hukum alam atau natural law. Nah, yang pertama positivisme hukum. Positivisme hukum yang didukung oleh pemikir seperti John Austin menekankan bahwa hukum adalah apa yang tertulis. Hukum adalah perintah penguasa yang sah yang dibuat melalui prosedur yang benar terlepas dari baik atau buruknya secara moral. Dalam konteks korupsi, positivisme memberi kita kepastian. Koruptor harus dihukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sah. Fokusnya adalah pada prosedur, bukti formil, dan kepastian sanksi yang terdefinisi jelas dalam KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Hukum itu legal karena ia dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sebaliknya, hukum alam dari Thomas Aquinas hingga John Finnis menyatakan ada hukum yang lebih tinggi, hukum positif yang tidak adil atau lex injusta non est lex, dianggap cacat. Korupsi dari sudut pandang ini adalah mala in se, kejahatan itu sendiri. Ini melanggar nilai-nilai universal seperti kejujuran, merusak kebaikan bersama, bonum commune, dan merampas hak-hak rakyat. Tuntutan hukum alam adalah koruptor harus dihukum karena secara moral mereka jahat dan hukuman harus timpal dengan kerugian moral dan material yang ditimbulkan. Di ruang sidang korupsi sendiri, positivisme menjadi pedang bermata dua. Positivisme memastikan koruptor hanya dipidana jika unsur-unsur pasal terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, positivisme sering terjebak pada formalitas. Jika penyidik lemah atau ada loophole prosedural yang dimanfaatkan pengacara, kasus bisa gugur secara formal. Meskipun seluruh publik tahu koruptor tersebut bersalah, kepastian hukum mengorbankan keadilan substantif. Lebih parahnya lagi, jika undang-undang kita lemah, misalnya ancaman hukuman ringan atau definisi kerugian negara yang sempit, hakim yang positivistik terpaksa memutus ringan hukum menjadi alat yang legal, tetapi tidak mampu memberikan efek jera. Namun lagi-lagi sebaliknya, jika kita hanya mengandalkan hukum alam, kita juga menghadapi bahaya tuntutan hukum yang adil dari publik, dan hukum alam bisa membuat hakim terlalu mengandalkan rasa keadilan yang subjektif. Tanpa koridor hukum positif yang jelas, putusan pengadilan menjadi arbiter dan tidak terprediksi. Ini justru merusak kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam tatanan negara modern dan membuka pintu bagi kewenangan-kewenangan hakim itu sendiri. Hukum yang ideal, khususnya dalam pemberantasan korupsi, harus mencapai integritas. Kita tidak bisa memilih salah satu saja. Mengutip Ronald Dworkin, hukum bukanlah sekedar aturan tertulis atau rules, tetapi juga harus dipandu oleh prinsip-prinsip moral atau principles yang mendasar. Korupsi adalah ujian terbesar dari prinsip ini. Untuk menciptakan penegakan hukum anti korupsi yang berintegritas, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.
Yang pertama, di tingkat legislasi, revisi Undang-Undang Tipikor untuk memasukkan secara eksplisit semangat kemiskinan koruptor dan memperjelas sanksi hukuman badan yang progresif. Kita harus membuat tuntutan moral publik menjadi teks hukum positif yang kuat. Yang kedua, di tingkat yudikatif, penguatan independensi dan integritas hakim agar mereka berani membuat putusan yang pro bono publico demi kebaikan publik, bahkan saat putusan tersebut terasa tidak populer di kalangan elit. Lalu yang ketiga, di tingkat filosofis, pendidikan hukum harus menekankan bahwa legalitas dan moralitas tidak terpisah. Penegak hukum harus menjadi penjaga moralitas sosial, bukan sekedar birokrat pasal. Selalu ingat kutipan ini, hukum tanpa moralitas adalah tirani, tetapi moralitas tanpa hukum adalah kekacauan. Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan keduanya. Tantangan kita adalah menciptakan hukum positif yang bukan hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Hukum yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk melindungi koruptor. Nah, setelah tadi saya sudah paparkan sedikit materi umum tentang benturan hukum antara positivisme hukum dan natural law atau hukum alam, di sini saya akan memberikan lagi contoh kasus nyata tentang korupsi yang terjadi di Indonesia dan akan saya kaitkan lagi dengan benturan hukum alam dan hukum positivisme tadi. Di sini saya akan mengaitkan kasus korupsi pada putusan nomor 16 garis miring PIT titik sus strip TPK garis miring 2022 garis miring PNJK TPST dengan benturan hukum alam atau natural law dan positivisme hukum memberikan perspektif filosofis yang mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang ada di kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang beragenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa terbit rencana Perangin Angin yang merupakan mantan Bupati Langkat bersama abangnya Iskandar Perangin Angin yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Yang pertama, saya akan membahas dari segi positivisme hukumnya dulu. Positivisme hukum berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum yang sah adalah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu undang-undang, peraturan, putusan pengadilan. Nah, penerapan dalam kasus ini tuh sepenuhnya diatur dan diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar hukumnya itu terdakwa Muhammad Perangin Angin didakwa dan dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dalam hal pembuktian unsur, majelis hakim secara ketat menganalisis dan membuktikan terpenuhnya setiap unsur dalam pasal tersebut. Yang pertama, unsur setiap orang dalam kasus ini terdakwa, lalu unsur memberi sesuatu, yaitu dalam kasus ini uang sebesar 572 juta, lalu unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu di kasus ini ada Bupati Langkat, dan unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Lalu ada dari kepastian hukumnya, positivisme hukum memastikan adanya kepastian bahwa perbuatan suatu menyuap yang secara eksplisit dilarang dalam undang-undang akan dikenai sanksi pidana. Nah, dalam kasus ini mengenai sanksi itu 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta. Untuk kesimpulan positivisme, tindak pidana korupsi ini adalah pelanggaran hukum positif karena secara jelas melanggar norma yang tertulis dan berlakunya yang sah, tanpa perlu mempertimbangkan moralitas atau keadilan substansial di luar undang-undang. Karena tadi sebelumnya udah bahas dari segi positivisme hukum, sekarang aku bakal bahas dari segi natural law atau hukum alam. Hukum alam beranggapan bahwa ada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang bersifat universal, abadi, dan melekat pada hakikat kemanusiaan, yang seharusnya menjadi pedoman bagi hukum positif. Perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dasar moralitas dianggap tidak adil, bahkan jika hukum positif tidak mengaturnya. Penerapan dalam kasus ini, perbuatan suap ini secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan universal. Prinsip keadilan, korupsi suap bertentangan dengan prinsip keadilan distributif atau distributive justice karena merusak proses pengadaan proyek yang seharusnya terbuka dan adil. Sebaliknya, proyek dialokasikan berdasarkan komitmen kickback atau suap, bukan berdasarkan kualitas atau efisiensi terbaik. Dalam hal moralitas universal, perbuatan Bupati Langkat dan terdakwa bertentangan dengan moralitas dasar kejujuran dan integritas publik. Kewajiban seorang penyelenggara negara adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan melayani kepentingan publik. Menerima komitmen, fee, atau suap jelas merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik atau bonum commune. Untuk kesimpulan hukum alam, bahkan jika tidak ada undang-undang korupsi, perbuatan suap ini akan tetap dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan tidak adil karena merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik.
Kasus ini menunjukkan adanya sintesis ideal antara hukum alam dan positivisme hukum. Hukum alam sebagai landasan moral. Hukum alam menyediakan landasan moral dan etika bahwa suap adalah perbuatan jahat atau malah inse. Prinsip-prinsip inilah yang secara filosofis melahirkan kebutuhan akan adanya undang-undang anti korupsi. Lalu positivisme sebagai instrumen penegakan. Positivisme hukum menjadikan prinsip moralitas anti korupsi tersebut menjadi suatu norma hukum yang dapat ditegakkan atau hukum positif dengan sanksi yang jelas. Intinya, perbuatan suap pada kasus ini adalah salah secara moral atau hukum alam dan ilegal secara hukum atau positivisme hukum. Hukum positif atau undang-undang tipikor adalah manifestasi tertulis dari kesadaran moral masyarakat, yaitu hukum alam untuk melawan ketidakadilan korupsi. Dengan kata lain, putusan pengadilan ini tidak hanya menerapkan hukum yang tertulis saja, tetapi juga menegaskan kembali nilai-nilai moral dan keadilan yang universal yang terkandung dalam spirit pemberantasan korupsi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang benturan hukum antara positivisme hukum dan natural law atau hukum alam. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.